Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan Muhammad, jika kalian mencintai Allah, maka ikuti aku, maka Allah akan mencintaimu. Ila akhiril ayat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammadin al-qail fi hadisihil karim, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa yang berpuasa pada bulan Ramadan, atau siapa yang berpuasa dengan niat ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka fasilitas yang dia dapat, Allah akan ampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Wa qala aidan man qama Ramadan, siapa yang berdiri di bulan Ramadan imanan wa ihtisaban, karena iman dan keikhlasan karena Allah Subhanahu wa ta'ala, juga akan mendapatkan fasilitas dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang terdahulu. Wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Seluruh jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, terkhusus kepada yang terhormat DKM dan seluruh jajarannya, dan para asatidzah, para imam kita, hafiz, al-hafiz, yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seluruh jamaah yang tergabung di majelis tarawih pada malam hari ini. Saya yakin semua jamaah punya nama. Saya tidak menyebutkan nama, namun insya Allah tidak mengurangi rasa hormat saya kepada seluruh jamaah sekalian. Tidak terasa bulan Ramadan ini ke-11 ya, malam ke-11, nggak terasa. Perasaan baru kemarin masuk Ramadan ya. Saya juga kalau ngaca, begitu buka peci, ini putih semua. Subhanallah, nggak terasa. Padahal kurang lebih beberapa puluh tahun yang lalu ini masih hitam semua. Itu artinya apa? Artinya perputaran waktu ini begitu cepat. Ya. Subhanallah. Tanpa terasa waktu demi waktu berjalan.
Nah, beberapa isyarat dari Al-Quran memberikan motivasi setiap momentum itu datang. Misal Ramadan datang, Rasul mewanti-wanti, lis-shaimi farhatan, bagi orang berpuasa dua kebahagiaan. Kapan? Pada saat dia berbuka puasa, inda fitrihi wa inda liqa'i rabbih, dan pada saat dia bertemu dengan Tuhannya. Subhanallah. Ini apakah pertemuan nanti di akhirat atau masih di dunia? Jadi setiap waktu yang ada, Rasul atau ayat-ayat Allah itu memberikan motivasi-motivasi kepada kita supaya jangan sampai waktu itu terlewat kosong begitu saja. Termasuk Ramadan. Puasa yang disuruh kita di bulan puasa ini, di bulan Ramadan ini, itu kan pengertiannya al-imsak, menahan diri. Ada puasa jasmani. Puasanya jasmani adalah tidak makan, tidak minum, dan tidak berhubungan suami istri dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Itu puasanya jasad, puasanya jasmani. Ada lagi nggak yang patut dipuasakan? Itu secara fikih. Ada lagi panca indera, nafsiyah, mata, telinga, mulut, tangan, kaki. Ini juga harus puasa. Mata jangan melihat sembarangan, jangan melihat yang haram-haram. Mata jangan melihat yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu puasa nafsiyah, puasa panca indera. Telinga, dengarkan ayat-ayat Allah. Jangan dengarkan sesuatu yang sifatnya gosip, yang kemudian bisa menjerumuskan kepada prasangka. Lidah, mulut harus berpuasa. Jangan membicarakan buruknya orang. Jangan membicarakan hal-hal yang tidak disukai oleh orang. Puasa mulut. Kaki, puasa, jangan melangkah ke tempat maksiat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tangan, puasa, jangan mengambil sesuatu yang bukan hak. Jangan menyakiti orang lain. Ini puasanya nafsiyah. Tapi ini secara sufi. Kalau secara fikih sudah dijalankan, secara fikih sah, ya. Tapi secara nafsiyah, sufi, bisa jadi itu rontok pahala-pahala yang ada. Ada lagi berikutnya adalah puasa hati. Jangan pernah berburuk sangka kepada seseorang. Maka ada ayat dikatakan, ya, ijtanibu katsiran minadh-dhann. Jauhi kebanyakan buruk sangka. Kenapa? Nah, karena kebanyakan buruk sangka, kebanyakan berprasangka itu adalah itsmun, dosa. Ini kadang ada seseorang yang melengos di hadapan kita. Melengos artinya begitu dia datang ketemu sama kita, dia langsung melengos tuh. Ya, langsung nggak mau natap kita. Padahal sebelumnya biasa saja. Dan kita tidak tahu ada persoalan apa. Muncul prasangka. Ini hati, pikiran. Kok dia begitu ya sama aku? Ini jangan-jangan, ini jangan-jangannya ini yang kemudian dimainkan oleh iblis laknatullah.
Iblis itu sangat pandai menjual jualannya agar kita kemudian terjerumus dalam permusuhan. Jangan-jangan pikiran-pikiran yang tadi, sangkaan-sangkaan yang tadi yang muncul, kemudian dicetuskan sebagai ucapan. Ada orang yang datang, aku pengen curhat, ada begini, begitu. Padahal sesungguhnya apa yang disampaikan itu cuma prasangka. Kata ayat, ijtanibu katsiran minadh-dhann, jauhi kebanyakan prasangka. Apalagi kalau ucapan tadi menjadi sebuah kesimpulan, padahal ini hanya prasangka. Ya, ini puasa hati harus dihindari yang semacam itu. Bagaimana kalau itu muncul dan seolah-olah menjadi sesuatu yang benar? Sudah, delete, tutup, ganti dengan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Hapus, ganti dengan Rabbana ighfirli wa liwalidayya astaghfirullah. Ganti dengan subhanallah la haula wala quwata illa billah. Kenapa? Kalimat-kalimat thayyibah itu bisa menghapus prasangka-prasangka itu. Kalau sudah ada prasangka yang kemudian terhapus dengan kalimat thayyibah, itu kan kemudian menjadi kosong. Ya. Karena tidak ada prasangka. Kalau prasangka itu masih terisi dalam diri, kata Allah Subhanahu wa taala melalui mulutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis qudsi, ana inda zanni abdi bi, saya ada dalam sangkaan hambaku. Jadi sangkaan-sangkaan yang tadi itu akan bisa menjadi sebuah kenyataan yang sesungguhnya akan menyakitkan. Maka ganti dengan kalimat thayyibah, itu terhapus, lalu minta request baru. Ya Allah, ampuni aku, ampuni dia, perbaiki kami. Lah kalau itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan menjadi islah. Ini puasa hati. Ada lagi puasa ruh. Wa nafakha fihi min ruhihi. Jadi dalam jasad ini setelah diciptakan, itu ruh dari Allah Subhanahu wa taala dia tiupkan dalam diri kita. Bagaimana untuk berpuasa ruh? Itu yang disebut dalam ayat la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Artinya segala sesuatu yang kita lakukan itu nggak ada lagi pikiran lain kecuali hanya karena Allah Subhanahu wa taala. In ahsantum li anfusikum. Kalau kalian melakukan kebaikan, maka kebaikan itu akan kembali kepada kalian. Ya. Ihsan, sesuatu yang kita lakukan seolah-olah kita melihat Allah. Apa yang kita lakukan? Kita tarawih seolah-olah kita melihat Allah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam pada saat berhadapan dengan Jibril, dia terangkan tentang ihsan. Ihsan an ta'budallah ka'annaka tarah. Kau sembah Allah, kau beribadah kepada Allah, kau melakukan ritual karena Allah Subhanahu wa taala seolah-olah engkau melihatnya. Ini yang harus dilatih. Tapi ada penggarisan Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa in lam takun tarah, kalau kau tidak mampu untuk melihatnya, maka yakin fa innahu yaraka, maka Allah melihat kita. Ini yang kemudian menjadi syarat utama apa yang kita lakukan, semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan ada dalam pikiran ini sedikit pun bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan juga, ini kan momentumnya Ramadan. Pahala besar. Jangan kita mengkultuskan Ramadan. Karena memang momentumnya Ramadan itu tiba. Jangan kita mengkultuskan Lailatul Qadar. Karena memang itu ada dalam Ramadan. Jadi apa pelajaran yang bisa diambil di sini? Ini momentum. Ini waktu terbaik saat ini. Maka saat ini kita berlomba-lomba untuk melakukan. Nanti setelah selesai Ramadan, lain lagi ceritanya.
Kata Nabi, siapa yang puasa Syawal 6 hari, puasa Syawal, maka dia seolah-olah puasa 1 tahun penuh. Lain lagi motivasi dari Rasul. Jadi sepanjang ada momentum, Rasul itu memberikan motivasi, termasuk saat ini. Maka dari malam 11 ini, saat ini kan kita tidak tahu sesudah ini kita hidup atau tidak. Maka kita berlomba-lomba untuk mengisi menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya apa? Menanti kehidupan kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena kita tidak tahu kapan ajal itu menjemput. Yang diharapkan adalah husnul khatimah. Dalam setiap kita melakukan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala, lantas kemudian kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala menghadap Dia, itu yang disebut dengan husnul khatimah. Maka bulan Ramadan kita maksimalkan ibadah. Malam 11 kita maksimalkan ibadah. Insya Allah kalau kita maksimalkan dari malam 11 sampai akhir Ramadan, insya Allah fasilitas yang namanya Lailatul Qadar sesungguhnya buat kita. Ada orang nanti dia cari malam 27 atau malam 17. Salah nggak? Tidak salah juga. Tapi jangan sampai mengkultuskan itu. Karena malam Lailatul Qadar atau malam-malam di bulan Ramadan atau bulan Ramadan adalah bulan yang sangat mulia. Betul ya? Oh, udah 8:30. Bulan yang sangat mulia. Saya tanya, kira-kira yang memuliakan bulan Ramadan itu siapa? Allah. Yang menjadikan Lailatul Qadar itu berlipat-lipat pahalanya siapa? Allah. Sehingga pertanyaannya, siapa yang kita kejar? Bulan Ramadankah atau yang menciptakan bulan Ramadan? Yang kita kejar Lailatul Qadarkah atau yang menjadikan Lailatul Qadar? Ini yang harus kita gali dalam puasa ruh itu, lillahi ta'ala. Nah, dari konsep al-imsak, menahan diri tadi, itu yang kemudian kita harus aplikasikan. Jamaah sekalian, kalau punya persoalan, ada nggak yang punya persoalan? Persoalan keluarga, persoalan cicilan, persoalan, ya kalau banyak nih persoalan yang kita hadapi. Guru kita menganjurkan selesaikan di atas kapling sorga yang datang duluan di permukaan bumi. Apa itu? Di atas sejadah. Itu adalah kapling sorga yang datang di permukaan bumi. Kita pakai selesaikan. Kalau kita lakukan dengan baik, mangkoma Ramadan. Siapa yang berdiri di bulan Ramadan? Kata Rasul. Tapi saya pikir ini motivasi karena bulan Ramadan. Di luar Ramadan pun ini berlaku. Imanan wahtisaban. Benar dia berdirinya, benar dia bacanya. Ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Coba, ini duduk di antara dua sujud. Ada 8 permintaan yang kita minta. Dan kalau itu diterima oleh Allah, komplit. Selesai persoalan. Cuma kadang kita lupa mengandalkan untuk menyelesaikan persoalan di atas sejadah. Nah, ini yang dipentingkan al-imsak, mengendalikan diri yang dimaknai dari puasa. Insya Allah mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semua. Dan mudah-mudahan kita semua insya Allah diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.